Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Hari ini teman-teman kita akan belajar tematis tentang bunyi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ada wabasmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi, bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam gelombang yang sampai ke dalam pendengaran kita. Gelombang bunyi itu disebut dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah sesuatu yang mengeluarkan bunyi, seperti alat musik tifa dari Papua ya, dan talempong dari Sumatera Barat. Ketika dipukul, dia mengeluarkan bunyi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ adalah gambar getaran ya. Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur. Getaran yang kuat, maka bunyi itu akan semakin keras, teman-teman. Semakin banyak getaran atau frekuensi bunyinya, maka semakin tinggi bunyi itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dipakai alat ini terlihat gelombang bunyi itu bentuknya seperti ini sampai ke telinga kita, teman-teman ya. Nah, sekarang ada tentang nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Misalnya ya, alat musik piano yang ada bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu nada ya teman-teman, jadi frekuensinya teratur. Nah, itu seperti gambar di sini ada ya, orang memegang garpu tala di sini. Nah, di sini teman-teman nah nih ya, memegang garpu tala, gelombang bunyinya bentuknya seperti inilah, teratur. Sedangkan gelombang bunyi yang disebut desah, di sini desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, maka bentuknya seperti ini. Nah, tidak teratur ya. Seperti bunyi palu yang dipukul, atau tadi alat musik yang tidak teratur bunyinya, ini tadi tipa atau talempong gitu ya, yang dipukulnya tidak ada nadanya. Nah, sembarangan aja dipukul-pukul. Nah, itu termasuk kalau kita di kelas 3 disebut alat musik ritmis ya, seperti kelas 3 yang lalu antum. Ada alat musik melodis yang punya nada teratur, ada alat musik ritmis yang nadanya tidak beraturan. Nah, itu desah namanya ya. Kemudian ada dentum, teman-teman. Dentum itu bunyi yang sangat nyaring, seperti di sini meriam. Nah, meriam yang atau bom gitu ya. Suara yang nyaring sekali itu disebut dentum. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi. Yang pertama adalah infrasonik. Getarannya itu kurang dari 20 getaran per detik atau satuannya hertz ya. Contohnya hewan-hewan yang bisa mendengarkannya, tidak semua hewan atau manusia sendiri tidak bisa mendengarkannya, teman-teman, karena bunyinya yang terlalu kecil ya.
sangat kecil sekali. Jadi manusia tidak bisa mendengarnya. Hanya di sini hewan gajah dan jangkrik saja yang mampu mendengar suara-suara yang tadi sangat kecil sekali ya. Getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Hebat ya. Nah, di sini audiosonik. Nah, getarannya antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau hertz. Contohnya yang bisa mendengar ya kita manusia atau hewan-hewan yang lain tadi ya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada ustazah memberikan teks bacaan tentang bunyi kan, tentang jenis-jenis bunyi. Telinga kita ini teman-teman tidak bisa mendengar suara yang terlalu nyaring ya, terlalu bising sekali misalnya. Dalam waktu yang misalnya terus-menerus maka akan menyebabkan gendang telinga yang di dalam ini bisa pecah, itu berbahaya ya. Maka bisa menyebabkan kepada ketulian. Nah, makanya sangat penting kita hanya mendengarkan bunyi-bunyi yang mampu untuk telinga kita dengarkan. Ini di sini 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Selanjutnya adalah bunyi ultrasonik. Nah, getarannya itu lebih dari salah ini. Getarannya lebih dari 20 getaran per detik atau hertz ya. Nah, ini tandanya kurang tepat ya. Nanti ustazah ini perbaiki lagi lah. Di situ contohnya hewan lumba-lumba dan kelelawar yang mampu mendengarkan bunyi yang lebih ya. Itu tandanya salah ya nak ya. Lebih dari berarti mulut arahnya ke seperti ini ya. Nah, 20 ribu lebih berarti suaranya sangat nyaring sehingga telinga kita tidak bisa mendengarnya juga. Ternyata hewan-hewan yang mampu mendengarnya adalah hewan-hewan seperti kelelawar, lumba-lumba ya. Nah, bagaimana sekarang bunyi sampai ke telinga kita? Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar tadi ya. Getaran itu akan merambat masuk ke telinga kita. Bunyi merambatnya melalui 3 media, yakni pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah gas atau udara. Nih, bunyi merambat melalui zat padat. Nah, misalnya meja yang diketuk ya, dan di sebelah sana temannya misalnya mendengar orang yang ngetuk di sini. Kita mendengarkan di ujung sana, apabila telinga kita dekatkan di meja maka akan terdengar bunyi ketukannya. Atau nih ada si Udin dan si siapa nih? Ya, mendengarkan dengan nih telepon-teleponan. Nah, di sana ada benang ya. Itu zat padat ya teman-teman. Jadi bunyinya merambat melalui benang tersebut ya. Nah, didengarkan di sini di telinga, kedengaran ya. Nah, kemudian di situ ada orang mendengarkan rel kereta api. Wah, ini kira-kira mau datang nggak kereta apinya? Didengarkan di relnya. Kalau ada getarannya ya, maka di situ sebentar lagi kereta apinya akan lewat. Nah, kemudian bunyi merambat melalui zat cair lagi. Misalnya, ketika kita berikan di sini pukulan batu di dalam air, maka kita masih bisa mendengarnya, ya kan? Nah, kemudian bunyi merambat melalui gas atau udara. Nah, misalnya di situ Udin dan temannya tadi tuh pakai selang ya, yang satunya bersuara, yang satunya mendengarkan, maka terdengar. Atau yang kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ayam berkokok, anjing menggonggong, ya kan, malam-malam tuh ya teman-teman mendengarkan suara hewan tersebut. Itu udara ya yang mengantarkannya sampai ke telinga kita. Termasuk suara ustazah nih sekarang ya. Antum dengarkan di HP antum ya. Ini adalah bunyinya merambat melalui udara sampai masuk ke telinga.
Nah, manakah sekarang yang paling cepat bunyi itu sampai ke telinga kita? Apakah melalui zat padat, zat cair, atau gas? Nah, yang paling cepat itu adalah zat padat, kemudian disusul oleh zat cair dan gas atau udara. Makanya tadi tuh ya, si ini siapa namanya nih Udin lagi ya misalnya nih mendengarkan kereta yang mau lewat nih, dia tempelkan telinganya di rel kereta api. Kalau dia diam aja seperti ini nggak kedengaran ya, tapi kalau dia dekatkan telinganya di rel, kemudian di situ akan terdengar getarannya. Nah, tandanya kereta apinya mau lewat. Nah, sekarang syarat bunyi merambat dan terdengar sampai ke telinga kita adalah yang pertama ada sumber bunyi. Ada sumbernya, misalnya tadi mikrofon atau HP ini ya kan. Ada sumbernya ya kan. Kemudian ada media pengantar. Medianya tadi bisa udara, bisa juga zat padat, mejan misalnya zat padat. Kemudian ada bisa juga zat cair ya, media pendengarnya. Kemudian ada yang mendengarkan nih, yang mendengarkan antum semua ya kan, maka bunyi itu bisa terdengar. Sifat bunyi yang pertama tadi gelombang longitudinal ya kan, yang arahnya tadi seperti itu ya, yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian perambatannya memerlukan medium. Nah, tadi bisa padat, bisa zat padat, bisa zat cair, bisa udara atau gas. Kalau teman-teman di luar angkasa ya, di luar angkasa misalnya di situ tidak ada udara teman-teman, maka bunyi tidak terdengar ya. Bunyi tidak terdengar di ruang hampa udara namanya, ruang hampa udara atau tidak ada udara di sana, maka bunyi itu tidak bisa terdengar ya kan. Kemudian bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nah, ini nanti insya Allah pelajaran berikutnya ya. Ya, terakhir pesan Ustazah manjada wajada ya, semoga penyampaian hari ini bermanfaat bagi kita semua. Syukron jazakumullah khairan katsiron atas perhatian antum semua. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.